Perusakan rumah di Sukabumi saat retreat. Bule yang jadi korban amuk massa akibat difitnah tabrak lari. Sampai peristiwa penjarahan rusuh Mei 98 yang digerakkan secara sengaja. Rasanya udah nggak ada cara untuk menutupi kebobrokan SDM rendah di Indonesia. Cuma butuh nasi kotak, segelintir dalil, dan iming-iming masuk surga, maka massa bisa bergerak secara anarkis. Kok bisa ya? Ada manusia sekeji ini? Kok gampang banget diprovokasi? Kalau dipikir-pikir lagi, kita emang nggak bisa berharap terlalu banyak juga, karena perilaku seperti ini ternyata sejalan dengan kapasitas berpikir mereka. Rata-rata, IQ SDM rendah itu berada di kisaran 78, yang artinya kecerdasan mereka itu masih sedikit lebih superior daripada hewan primitif seperti kera. Tercatat bahwa seekor kera terpintar di dunia IQ-nya hanya mencapai 70 saja. Hanya kurang 8 poin aja kok dari mereka. Kera ini bernama Kanzi. Meskipun kecerdasan kera di bawah mereka, tapi coba deh, kita pikir-pikir lagi. Pernah nggak, pas lu ke taman safari, ada kera loncat ke kap mesin mobil, habis itu ngegebuk-gebukin kaca mobil sampai pecah? Enggak kan? Mereka tuh nggak secerdas itu. Tapi SDM di Indonesia bisa lakukan hal semacam itu. Ini adalah bukti bahwa kecerdasan intelektual mereka memang lebih unggul 8 poin daripada seekor kera. Kalau lu nonton ini dan merasa jijik, bagus. Karena banyak SDM rendah di luar sana yang perilakunya itu sangat primitif, bahkan lebih primitif daripada seekor Kanzi sekalipun. Kita mulai dari kasus yang satu ini. Bule di Bali difitnah tabrak lari, hingga berujung pada perusakan mobil. Mungkin nggak semua dari lu tahu soal kasus ini, jadi gua ceritain kronologinya secara singkat. Kejadian ini dimulai pada Jumat, 4 Juli 2025, siang hari, di mana terjadi kecelakaan antara pengendara mobil asal Amerika Serikat dengan pengendara sepeda motor. Pengendara mobil ini dituduh tabrak lari oleh warga setempat. Alhasil, hal ini memicu emosi warga. Warga yang tersulut emosi mulai memukuli mobil turis asing itu. Karena si turis ini panik, otomatis dia langsung tancap gas sehingga terjadi pengejaran. Semakin masa ini anarkis, semakin paniklah turis itu. Akhirnya, dia menabrak banyak sekali kendaraan yang gak ada sangkut pautnya sama sekali. Coba deh, kalau kalian ada di posisi ini, mau berhenti pun juga nggak akan berani, karena insting untuk bertahan hidup. Tapi wajar kalau SDM rendah ini nggak akan kepikiran sampai ke sana, karena mereka juga nggak tahu rasanya punya mobil. Makanya kalau terjadi kecelakaan, pasti selalu mobil yang disalahkan. Gue nggak lagi ngomongin lu yang belum punya mobil. Gue lagi ngomongin mereka yang kelakuannya lebih primitif daripada si Kanzi. Setelah perusakan terjadi, lu tahu nggak apa yang paling miris? Setelah heboh sana-sini, mobil udah hancur lebur, keluarlah berita kelanjutannya. Terungkap bule tabrak lari, jadi korban fitnah pengendara motor di Bali. Nah loh, jadi sebenarnya yang nabrak itu pengendara motornya sendiri, tapi dia juga yang teriak tabrak lari. Sayangnya, SDM rendah ini nggak mampu berpikir kritis. Tanpa tahu kronologinya, mereka langsung menyerbu turis asing tersebut. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Si Kanzi? Lah si Kanzi nggak taunya nanya. Emang lu ada duitnya bro? Cari duit dulu kali bray. Tapi lu tahu nggak, kebodohan SDM rendah di Indonesia tuh nggak stop sampai di sini. Sehari setelah berita pertama keluar, top komennya berbunyi seperti ini. Mantap, saya suka pemuda yang tegas langsung kasih pelajaran. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini top komennya dan dapat belasan like. Sayang gua nggak sempet screenshot pas ini jadi top komen. Ada juga yang komentar kayak gini. Wah, tamu kere berdatangan ke Bali. Lah kocak, kayak lu udah kaya aja. Kalau lu udah pernah punya mobil, pasti lu bisa ngebayangin seberapa ngerinya berada di posisi korban.
Tapi untungnya masih ada juga orang yang waras. Coba cari dulu kronologi kebenarannya. Andai semua orang di Indonesia punya pola pikir kayak gini, pasti Indonesia jauh lebih damai. Kayak orang-orang yang nonton video ini, iya nggak? Nah, kenapa sih peristiwa kayak gini tuh sering terjadi di Indonesia? Kalian tahu nggak? Ternyata untuk menggerakkan massa anarkis itu sebenarnya ada step-stepnya. Nggak sesimpel yang kalian kira. Hal ini perlu banget untuk kita bongkar, supaya masyarakat Indonesia itu nggak mudah terlilit oleh jerat ini. Menggerakkan massa itu nggak semudah yang kita bayangkan. Coba deh, lu ngajak nongkrong temen lu sebanyak mungkin. Bisa ngumpul 5 aja tuh udah bagus. Kebayang kalau bisa sampai ratusan bahkan jutaan. Udah pasti ini bukan pekerjaan sepele. Perlu ada effort lebih untuk bisa menggerakkan massa. Tahap pertama untuk membakar amuk massa, itu dimulai dari fuel atau bahan bakar. Kalau dalam konteks sosial, bahan bakar yang dimaksudkan adalah memendam emosi. Kita tahu bahwa memang ada beberapa kasus turis asing yang berbuat semena-mena di Bali. Akhirnya, banyak orang mulai memiliki sentimen negatif pada bule. Mereka memendam emosi dan berpikir bahwa seolah-olah semua bule di Bali itu berperilaku seenaknya. Padahal, kalau kita pikir baik-baik apakah semuanya seperti itu, lebih banyak mana yang beres sama nggak beres. Tapi sayangnya banyak dari SDM di Indonesia yang akal rasionalnya itu tidak terlatih. Makanya, mereka lebih memilih memendam emosi daripada berpikir secara jernih. Coba deh kita amati secara jeli. Ketiga kasus di awal video tadi, masing-masing punya bensinnya tersendiri. Pertama, kasus bule difitnah massa. Bensinnya sentimen negatif terhadap bule di Bali. Kedua, kasus perusakan di Sukabumi. Bensinnya adalah kebencian terhadap orang Kristen. Ketiga, rusuh Mei 98. Bensinnya adalah kecemburuan sosial terhadap etnis Tionghoa. Kalian bisa lihat kan, sekelompok manusia pendengki kalau dikumpulin itu bisa jadi seperti apa? Apa enaknya sih jadi pembenci? Emangnya dapat apa dari membenci orang lain? Tapi kalau kita ngobrol sama SDM-SDM rendah ini, otaknya tuh udah dirasuki oleh kebencian. Sehingga pikiran mereka udah nggak jernih lagi, dan terbentuklah manusia-manusia rasis. Yang paling ngerinya, kalau otak-otak kayak gini diiming-imingin oleh janji masuk surga dan semangat nasionalisme murahan. Mereka akan semakin terpacu lagi untuk meluapkan emosi, karena dikira mereka sedang melakukan kebaikan. Emangnya ada ya, manusia suci tapi bersikap anarkis? Manusia suci itu harusnya tidak pendendam dan tidak menyimpan kebencian. Orang yang memendam kebencian adalah orang yang akan ditaruh barisan pertama jika ada kerusuhan, karena mereka yang paling berapi-api. Kalau mati, ya mereka duluan yang kena. Kalau diperiksa polisi, mereka duluan yang dipenjara. Jadi, kalau kita mau belajar untuk berdamai dan tidak memendam kebencian, pasti hidup jadi jauh lebih lega. Iya nggak, Kanzi? Kanzi aja sampai senyum-senyum sendiri dengarnya. Tapi kalian tahu nggak? Bensin itu nggak akan bisa meledak kalau nggak ada yang nyulut apinya duluan. Jadi, dalam setiap kerusuhan anarkis, pasti ada provokator di baliknya. Mirisnya, kalau sampai terjadi kerusuhan beneran, apakah provokatornya bakalan turun ke lapangan? Mereka bahkan nggak mau tahu menahu soal kejadian ini. Tangannya bakalan tetap bersih seperti manusia suci. Boro-boro mau diproses hukum, orang mereka dilindungi oleh HAM. Jadi, yang paling menderita sebenarnya siapa? Si korban? Nggak masih ada yang lebih menderita lagi, yaitu SDM-SDM rendah ini. Udah miskin, dimanfaatin elit, hidup dalam kebencian, masuk penjara. Kalau mati yang paling pertama lagi. Habis mati, belum tentu juga masuk surga. Gue yakin, si Kanzi aja tuh lebih bahagia hidupnya daripada mereka. Iya nggak, Kanzi? Sayang Kanzi ini nggak bisa dapat perlindungan HAM, padahal dia tuh lebih layak buat dapetin ini sebenarnya.
Mereka datang, diturunin dari mobil, lalu mereka contohin ambil beberapa barang, terus warga ikut ambil semua. Jadi, gila juga ya pola pikir mereka. Sebagian dari mereka benar-benar cuma ikut-ikutan doang tanpa tahu sebenarnya lagi ngapain. Kalau ditanya kenapa mereka di situ, belum tentu juga bisa jawab alasannya. Kenapa sih bisa ada orang-orang yang pola pikirnya sedangkal ini? Buat ngejawab ini coba lu bayangin deh. Anggaplah lu udah punya reputasi yang tinggi di perusahaan ataupun bisnis. Pada posisi ini, apakah lu mau turun ke jalan bareng mereka? Gue yakin pasti lu mikir ogah banget. Buat apa? Karena yang dirisikokan adalah masa depan hidup lo. Inilah sebabnya SDM unggul itu nggak akan mudah diprovokasi dan bersikap anarkis tanpa alasan yang jelas. Karena mereka paham siapa dirinya. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengalami krisis identitas. Nggak punya tujuan hidup, nggak punya reputasi, dan nggak yakin sama masa depannya sendiri. Ibaratnya mereka tuh kayak gelas kosong yang selalu berharap untuk diisi. Kalau diisinya sama hal baik, gue yakin sebenarnya mereka juga bisa jadi SDM unggul. Tapi kalau diisinya dengan rasa dengki dan kebencian, inilah yang paling bahaya. Yang lebih tragis lagi, masa pasif ini percaya mereka sedang ikut berjuang. Padahal, kenyataannya, mereka cuma figuran dalam rusuh orang lain. Apa yang bisa dibanggain coba dari seorang om-om yang ngerusak villa orang? Masa iya pas dia pulang ke rumah, ngomong ke anaknya, tadi ayah abis ngancurin rumah orang loh, keren kan? Gue yakin anaknya dia aja malu dengernya. Dan pas ketangkap polisi, provokatornya nggak ikut bela. Yang bela palingan bininya doang. Sambil nangis-nangis, minta dibiayain susu anaknya. Aduh, bener-bener tragis ini mah. Mau aja diperalat sama elit. Dear Kanzi, terkadang aku iri sama kamu. Kamu gak harus berhadapan dengan manusia-manusia anarkis dan beringas. Meski fisikmu lebih kuat, tapi kamu gak pernah lompat ke kap mesing sambil ngegebukin kaca jendela. Meski kamu tidak beragama, tapi kamu gak pernah mengganggu ibadah orang lain. Namun manusia-manusia ini, mereka dapat berlaku primitif hanya karena dijanjiin masuk surga. Lucunya di negeri ini, meski perilaku mereka primitif, mereka tetap diberikan perlindungan HAM. Mungkin ini alasannya kenapa Kanzi perlu juga diberikan perlindungan HAM. Bolehkah kita usulkan ini pada negara?